Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasanah, NPM 247828042. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang paket tracer implement flange dan trunking. Nah, tujuan utama kegiatan ini adalah mengintegrasikan dua konsep penting dalam jaringan switching, yaitu flan dan trunking, ke dalam satu konfigurasi jaringan yang utuh. Praktikum ini merupakan penguatan dari materi flan configuration dan configure trunk, sehingga seluruh langkah dilakukan secara berurutan dan saling berkaitan. Nah, praktikum ini diawali dengan peninjauan topologi jaringan. Terdapat beberapa switch yang saling terhubung dan sejumlah end device yang ditempatkan pada flan yang berbeda. Agar perangkat dalam flan yang sama dapat berkomunikasi meskipun berada pada switch yang berbeda, diperlukan konfigurasi trunk antar switch. Nah, langkah pertama adalah mengakses switch pertama melalui CLI. Setelah masuk ke mode user exec, masuk ke switch, nah, kita masuk ke CLI nya, lalu perintah enable dijalankan untuk masuk ke mode privilege exec. Nah, perintah ini itu memberikan hak akses penuh untuk melakukan konfigurasi dan verifikasi. Selanjutnya, perintah configure terminal dijalankan untuk masuk ke global configuration mode. Pada mode ini, konfigurasi flan dan trunk dilakukan secara menyeluruh. Tahap awal konfigurasi adalah pembuatan flan pada switch. Nah, perintah flan 10 digunakan untuk membuat flan dengan ID 10. Kemudian diberi nama menggunakan perintah name flan. Proses ini dilakukan untuk flan lain, misalnya flan 20 dan flan 30. Pembuatan flan ini bertujuan untuk membagi jaringan ke dalam beberapa segmen logis sesuai dengan kebutuhan. Setelah flan dibuat, langkah berikutnya adalah konfigurasi akses port. Akses port digunakan untuk menghubungkan end device ke switch. Nah, untuk mengonfigurasi akses port, kita masuk ke interface tertentu menggunakan perintah interface fast ethernet 0/1. Nah, di dalam mode interface, perintah switch port mode akses dijalankan untuk menetapkan port sebagai akses port. Kemudian perintah switch port akses flan 10 digunakan untuk memasukkan port tersebut ke flan 10. Konfigurasi akses port ini diulangi pada port lain dengan flan yang sesuai. Misalnya, port yang terhubung ke PC pada flan 20 dikonfigurasikan dengan switch port akses flan 20. Pengulangan ini memastikan bahwa setiap perangkat pada flan yang benar. Setelah seluruh akses port dikonfigurasi, langkah selanjutnya adalah konfigurasi trunk antar switch. Trunk diperlukan agar flan yang sama dapat menjangkau lebih dari satu switch. Untuk melakukan konfigurasi trunk, kita masuk ke interface yang menghubungkan switch 1 dengan switch lainnya, misalkan interface gigabit ethernet 0/1. Nah, di dalam mode interface, perintah switch port mode trunk dijalankan untuk memaksa interface bekerja sebagai trunk. Setelah itu, perintah switch port trunk allowed flan 10, 20, 30 digunakan untuk menentukan flan mana saja yang boleh melewati trunk tersebut. Konfigurasi ini itu memastikan
Hanya VLAN yang diperlukan saja yang dikirimkan melalui link trunk. Jika diperlukan, native VLAN juga dapat dikonfigurasi menggunakan perintah switchport trunk native VLAN 99. Perubahan native VLAN ini biasanya dilakukan untuk meningkatkan keamanan jaringan dan menghindari penggunaan VLAN default. Setelah konfigurasi trunk selesai pada switch pertama, langkah yang sama dilakukan pada switch lain yang terhubung. Penting untuk memastikan bahwa konfigurasi trunk di kedua sisi link konsisten agar tidak terjadi masalah komunikasi VLAN. Setelah seluruh konfigurasi ditetapkan, langkah berikutnya adalah verifikasi konfigurasi. Perintah show VLAN brief digunakan untuk memastikan bahwa VLAN telah dibuat dan port telah ditempatkan dengan benar. Perintah show interface trunk digunakan untuk memastikan bahwa trunk telah aktif dan VLAN yang diizinkan sudah sesuai. Verifikasi ini merupakan langkah penting dalam implementasi VLAN dan trunking karena membantu mendeteksi kesalahan konfigurasi sejak dini sebelum jaringan digunakan secara penuh. Selanjutnya dilakukan pengujian konektivitas perangkat yang berada dalam VLAN yang sama namun terhubung ke switch yang berbeda. Seharusnya dapat saling berkomunikasi. Pengujian dilakukan menggunakan perintah ping. Nah, jika ping berhasil, maka konfigurasi VLAN dan trunking dapat dikatakan berhasil. Nah, pada tahap ini juga diuji bahwa perangkat VLAN yang berbeda tidak dapat saling berkomunikasi secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa segmentasi jaringan berjalan dengan baik dan broadcast domain telah dipisahkan sesuai dengan VLAN. Praktikum ini menegaskan bahwa VLAN dan trunking merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan dalam jaringan switching berskala menengah hingga besar. VLAN menyediakan segmentasi jaringan, sedangkan trunk menyediakan jalur komunikasi antar VLAN pada switch yang berbeda. Nah, sebagai penutup, praktikum implementasi VLAN dan trunking memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana VLAN dan trunking bekerja secara bersamaan dalam satu jaringan. Nah, di sini diharapkan mampu mengonfigurasi VLAN access port, trunk port, serta melakukan verifikasi dan pengujian konektivitas secara mandiri. Dengan selesainya praktikum ini dapat disimpulkan bahwa implementasi VLAN dan trunking yang benar akan menghasilkan jaringan yang struktur, aman, dan mudah dikembangkan di masa depan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.